Motor Ducati selalu dikenal dengan gaya yang unik, performa dan teknologi mutakhirnya. Pabrikan sepeda motor asal Italia ini telah beroperasi sejak tahun 1926 dan telah memproduksi beberapa sepeda motor paling ikonik dan didambakan dalam sejarah. Sejak saat itu, Ducati menjadi salah satu perusahaan sepeda motor paling populer di dunia. Dan bagaimana Ducati bisa sampai ke titik ini? Sejarah sepeda motor Ducati berawal pada tahun 1900-an. Ketika tiga bersaudara dari Italia ini mendirikan Società Scientifica Radio Brevetti Ducati yang bernama Bruno Cavalieri Ducati, Marcello Cavalieri Ducati, dan Adriano Cavalieri Ducati. Pada awalnya, sebenarnya perusahaan ini didirikan untuk memproduksi peralatan radio. Dan dengan dibantu semangat kewirausahaan dan kecintaannya pada inovasi, mengubah sebuah perusahaan rintisan kecil menjadi kisah sukses internasional. Yang mana keberhasilan Adriano Ducati dalam menciptakan perangkat gelombang pendek yang menghubungkan Italia dan Amerika Serikat membuat ketiga bersaudara ini bertemu dengan penemu radio terkenal, yaitu Guglielmo Marconi. Kemudian dia mengunjungi kantor pusat Ducati pada tahun 1934 selama konferensi teknisi radio Italia pertama. Emang dari awalnya orang-orang hebat sih ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, seperti yang awalnya dikenal, kemudian berganti nama menjadi Ducati Motor Holding setelah memisahkan diri dari divisi elektroniknya. Akhirnya perusahaan ini mulai memproduksi sepeda motor pada tahun 1940-an dengan sepeda motor bebek yang didasarkan pada mesin Susiolo 4-tak 48cc, yang sebagian besar digunakan di tempat lain sebagai mesin sepeda klip, yang diproduksi oleh Siata. Itu adalah sebuah sepeda motor kecil dengan mesin 125cc yang dapat mencapai kecepatan 80 km per jam. Dan sayangnya ketika Perang Dunia Kedua pecah, Ducati langsung menghentikan produksinya. Untungnya Ducati telah menyembunyikan banyak mesin mereka. Tetapi ini tidak berhasil karena pemboman sekutu menghancurkan pabrik mereka di Borgo Panigale pada bulan Oktober 1944. Peristiwa ini memaksa ketiga bersaudara itu untuk memikirkan kembali strategi mereka, yang mana mereka juga dilanda masalah keuangan yang berasal dari perang dan kehilangan pendapatan yang begitu besar. Sehingga perusahaan mereka diambil alih oleh pemerintah Italia. Dan sejak saat itu, merek Ducati telah berpindah tangan ke berbagai pemilik, termasuk produsen sepeda motor Italia lainnya seperti Cagiva. Ini adalah hal yang berat bagi Ducati, tapi menurut Ducati, ini bukanlah akhir dari semua usahanya. Malah melainkan awal mula dari semua usahanya. Dan ketika Italia terlahir kembali pada tahun-tahun rekonstruksi pasca perang, ledakan ekonomi menguntungkan semua sektor dengan perluasan produksi dan perkembangan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peningkatan lapangan kerja dan pendapatan merangsang kecenderungan baru untuk mengkonsumsi. Gaya hidup dan kebiasaan orang Italia berubah dan kebutuhan akan mobilitas adalah salah satu yang pertama dipenuhi oleh pertumbuhan kemakmuran. Jadi, kondisi setelah perang, mesin mikro yang dapat dipasang pada sepeda apapun sangat cocok untuk motorisasi darurat. Dan kemudian pada Juli 1949, Ducati memproduksi sepeda motor pertama mereka, yaitu Ducati 60. Motor itu kemudian langsung berhasil di pasaran. Dan keberhasilan ini langsung mengukuhkan Ducati sebagai produsen sepeda motor. Dengan motorisasi massal tahun 1950-an, sepeda motor ringan dan skuter membawa orang Italia ke ekonomi yang lebih baik. Kemudian pada tahun 1950, Ducati mengeluarkan motor 65cc Sport Edition. Ini adalah sepeda motor kecil dengan stang dan fork teleskopik. Kemudian pada tahun 1952, Cruiser 175cc diperkenalkan oleh Ducati dengan transmisi otomatis dan starter elektrik. Pada tahun itu juga Ducati meluncurkan Ducati 98 sebagai model performa sederhana. Kemudian pada tahun 1954, seorang insinyur yang bernama Fabio Taglioni dipekerjakan untuk mendesain jajaran sepeda motor dengan performa yang lebih tinggi. Dan dia mulai bekerja pada sepeda motor 4-tak 100 dan 125cc. Setelah keterlibatannya Fabio Taglioni, Ducati pada tahun 1955 mengeluarkan motor paling populer kala itu, yaitu Ducati Grand Sport. Kemudian pada tahun 1960-an, Ducati mendapatkan tempatnya dalam sejarah sepeda motor dengan memproduksi sepeda motor jalan raya 250cc tercepat yang pernah ada. Dan juga pada tahun 1960-an membuka era yang dramatis, yang mana kemajuan teknologi perlombaan luar angkasa dan perkembangan komputer, ledakan kreativitas dengan musik rock and roll, film dari New Hollywood dan pop art menjadi lambang masa kebebasan baru. Kemudian juga di tahun yang sama, produksi massal mobil mengurangi pasar sosial sepeda motor sebagai alat mobilitas. Yang mana di tahun itu, sepeda motor hanya menjadi sarana ekspresi bagi generasi muda aja.
Dan kemudian dengan munculnya sepeda motor Maxi di tahun 1970-an, pandangan tentang sepeda motor sebagai objek yang menyenangkan semakin ditonjolkan. Jadi produsen sepeda motor termasuk Ducati mulai mendesain motor yang fine to drive. Karena hal itu, pada tahun 1970-an, Ducati mulai memproduksi sepeda motor V-twin berkapasitas besar. Dan pada tahun 1973, Ducati merilis V-twin dengan desain katup desmodromic yang menjadi ciri khasnya. Lalu pada tahun 1985, Cagiva membeli Ducati secara utuh dan berencana untuk mengganti nama sepeda motor Ducati dengan nama Cagiva. Dan pada saat pembelian selesai, ternyata Cagiva tetap menggunakan nama Ducati pada sepeda motornya. Lalu kemudian pada tahun 1990-an, ini menjadi awal periode yang ditandai dengan berakhirnya ideologi politik dan percepatan teknologi yang menentukan dalam teknologi informasi dan telepon seluler. Itu adalah era internet dan globalisasi. Tetapi untuk masyarakat pasca konsumen di mana barang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga berkompetisi untuk membangun identitas mereka yang membelinya. Aspek emosional dan simbolik ini juga muncul di dunia sepeda motor sehingga merugikan produksi massal. Jadi kala itu, sepeda motor semakin menjadi objek premium, penuh gairah untuk dinikmati di waktu senggang. Belum lagi sarana identitas dan menjadi simbol status. Akibatnya, teknologi, gaya, dan desain yang canggih atau setidaknya landasan made in Italy menjadi lebih penting daripada apapun. Karena hal ini, Ducati akhirnya menciptakan ikon abadi seperti Ducati Monster dan Ducati 916. Ducati Monster adalah sepeda motor Ducati yang paling populer. Ducati merilis motor ini sebagai model motor naked dengan mesin berkapasitas besar dan telah diproduksi setiap tahun sejak saat itu. Ducati Monster dikenal dengan konstruksi berkualitas tinggi dan keandalannya. Motor ini hadir dengan berbagai mesin yang berbeda. Beberapa di antaranya sangat bertenaga dan yang lainnya lebih ekonomis. Dan Ducati sampai saat ini menjadi produsen motor papan atas yang layak diperhitungkan oleh siapapun. Jajaran motornya banyak banget yang udah pernah dibuat oleh Ducati. Mungkin kita akan bahas nanti secara eksklusif di video kita selanjutnya ya. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.